Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi gabung bersama pembelajaran fisika hari ini. And for today's lesson, we are going to learn about circuits with internal resistance. But before we begin, let's pray dua together, starting from Tauz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jinil mawarjuki fahma bi rahmatika ya rahman rahimin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. So teman-teman semua, on our previous meetings, we learn how to find the electrical current and voltage on parallel or series or the combined parallel and series circuit. But for now, we are going to do the same thing with only few difference, but this difference is pretty important, ya. Ya teman-teman semua, sama aja yang akan kita pelajari sekarang dengan yang kemarin-kemarin, cuma ada beberapa perbedaan kecil yang mana perbedaan kecil ini tuh sangat penting karena di realitanya hal ini tuh terjadi dan ada. Yuk kita langsung saja. Jadi yang kita pelajari itu adalah circuits with internal resistance atau rangkaian listrik dengan hambatan dalam. Ya, apa itu hambatan dalam? Jadi teman-teman semua, kita tahu kalau kita tuh punya hambatan yang merupakan alat-alat listrik. Ya, jadi hambatan yang ada di rangkaian ini tuh adalah hambatan yang dipakai sebagai alat listrik, ya. Sumber tegangan yang mana in this case is a cell, ya, baterai itu tuh menghasilkan tegangan listrik, mengalirkan arus listrik, dan aliran arus listrik ini dipakai untuk memberikan energi pada alat listrik atau yang kita sebut juga sebagai resistance di sini, ya. Tapi teman-teman semua, ternyata hambatan itu bukan hanya ada di alat listrik saja. Hambatan bukan hanya ada di alat listrik saja, namun juga hambatan terdapat pada baterainya. Ya. Nyatanya hambatan juga terdapat pada baterainya. Inilah yang disebut dengan internal resistance. Jadi hambatan yang terdapat pada baterai itu adalah internal resistance di sirkuit ini. Yes, maaf sekali. Ya. Jadi baterai ini memiliki internal resistance, ya, yang juga seharusnya dimasukkan ke dalam perhitungan rumus kita. Kita sebut internal resistance ini dengan R kecil. Ya, jadi ini internal resistance-nya. Maka jika rangkaiannya seperti ini, sekarang kita memiliki dua hambatan. Pertama, resistance from the electrical device, and second is the resistance from the cells, ya, or as we call it internal resistance. Dan jika kalian perhatikan, ya, kedua hambatan ini disusunnya secara seri atau paralel. Secara seri, ya, karena tidak ada percabangan ya di sini, hanya satu jalur saja antara R dari electrical device sama R dari sel. R dari electrical device ini biasa juga disebut dengan ini, guys. Biasa juga disebut dengan external resistance. Jadi sekarang kita sebut aja semua hambatan yang di luar baterai namanya adalah external resistance. Sementara untuk hambatan yang ada di dalam baterai, ya, adalah internal
resistance. Sisanya sebenarnya sama saja yang lainnya. Rangkaian ini menghasilkan arus, arusnya itu adalah I, dan di sini kita punya voltage. Namun biasanya kalau pada rumus biasa itu voltage-nya dikasih lambang ini ya, V. Sekarang kita kasih voltage-nya dengan lambang E, ya. Jadi voltage-nya kita kasih lambang E. Kenapa voltage-nya dikasih lambang E? Baik, kita lihat dulu. Jadi teman-teman, nah kalau kita ukur tegangan yang dihasilkan oleh baterai, itu tuh ternyata tegangan yang dihasilkan oleh baterai itu tuh bakal V output aja kita sebutnya ya. V output ini ternyata nilainya bakal beda dengan tegangan yang ada di baterai atau kita sebut dengan E. Ya. Elemen. E stands for element ya. Jadi V output ini adalah how do you call it? Voltage ya. Voltage produce by cell, atau lebih tepatnya voltage running on circuit aja ya. Ya. Voltage running on circuits itu tuh nilainya berbeda dengan E-nya. E itu adalah voltage on ya, yang dimiliki on by the cell. Itu bakal beda. Jadi kalau baterainya di sini disebutin 1,5 volt, sebenarnya tegangan yang keluar dari baterainya yang ke rangkaian itu tuh kurang dari 1,5 volt. Kenapa bisa kayak gini? Karena sebagian dari tegangan itu sudah dipakai, dalam tanda kutip dipakai ya, oleh internal resistance-nya. Ya, jadi kalau di apa sih konsep sebelumnya, tegangan baterai 1,5 volt, ya udah semua tegangan itu dipakai oleh alat listrik ya, hambatan pada alat listrik yang ada di luar ya, pada ininya yang ada di sirkuitnya. Tapi sekarang karena kita sudah memasukkan konsep internal resistance di mana ada hambatan pada baterainya, maka ini apa? Sebagian dari voltase or voltage on by the cell, ya, some of the voltage on by the cell is also used by the cell itself, ya. In this case is the internal resistance of the cell, ya. Jadi beberapa tegangan yang dimiliki baterai ini itu tuh sedikit sih, itu tuh terpakai, tidak terpakai oleh internal resistance-nya, gitu ya. Sehingga kita bisa bilang kalau yang ini yang apa, tegangan yang keluar ini ya, tegangan yang keluar ke rangkaian yang akan dipakai oleh alat listrik yang memiliki external resistance itu tuh bakal lebih kecil. Ya, bakal lebih kecil dibanding voltage yang dimiliki oleh selnya ya. Karena ya 1,5 volt contohnya dimiliki oleh baterai, yang keluar contoh hanya 1,2 volt saja gitu. Karena 0,3 voltnya terpakai oleh internal resistance-nya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi apakah kita masih punya V? Punya, hanya saja V sekarang lebih difokuskan kepada voltage running on circuit ya. Sementara voltage yang dimiliki oleh baterai kita sebutnya dengan E ya, sebutnya dengan E, that stands for element. Jadi sekarang sudah jelas ya
kayak gini, gimana ya? Konsepnya seperti apa? Kemudian bagaimana cara mencari I-nya? Jika kalian ingin mencari I, gampang saja rumusnya. Sama aja seperti yang kemarin sebenarnya. I sama dengan, kalau kemarin mah V per R, sekarang ya V-nya V-nya bisa kita V-nya kita ganti aja sama apa? Sama ininya elemen ya. Karena kemarin mah V-nya adalah V itu adalah tegangan baterai, sekarang tegangan baterainya diganti dengan E. Kemudian bagaimana dengan R-nya? Karena kita R-nya punya dua ya, external resistance ya, the resistance that is owned by the electrical device, but we also have internal resistance ya, the resistance that is owned by the cells. Dan mereka dihubungkan secara seri. Jadi kita tulis aja, kita tambahkan aja external resistance-nya dengan internal resistance, jadinya kayak gini rumusnya. Ya. I sama dengan elemen voltage ya divided by the resistance ya. Tapi resistance-nya ada dua, eksternal dan internal, kita gabungkan. Bagaimana kalau kalian pengen mencari berapa sih tegangan yang keluar ke rangkaian gitu? Itu gampang juga ya. Jadi V output-nya itu berapa? Ya udah gampang. V output-nya kalian tinggal apa? Elemennya dikurangi ya. Jadi tegangan yang ada di resistance tegangan yang ada di selnya dikurangi dengan tegangan yang dipakai oleh internal resistance. Berapa besar tegangan yang dipakai oleh internal resistance? I dikali internal resistance-nya berapa. Ya. Jadi itu gampang ya. I dikali internal resistance-nya itu berapa nilainya. Artinya kalian harus cari tahu dulu berapa I-nya ya. Gitu teman-teman ya. Itu adalah cara untuk menentukan berapa sih besar arus pada rangkaian yang ada internal resistance-nya, bukan hanya besar arusnya ya, tapi juga ininya berapa sih tegangan output-nya. Oke. Nah, teman-teman semua, jika kalian perhatikan ya, kita external resistance-nya cuma pakai satu ini saja. Satu apa sih? Satu hambatan saja ya. Apakah memungkinkan beberapa hambatan di external resistance-nya? Oh, memungkinkan sekali. Tunggu sebentar. Jadi teman-teman semua, nah bisa dilihat ini ada suatu rangkaian listrik yang baru ya. Di sini dia pasti di sini dia punya hambatan dalam. Sorry jelek tuh gambarnya. Ya, hambatan dalam ini kita sebut dengan R kecil. Ya, dan dia juga punya hambatan luar R1, R2 dan R3. Nah, teman-teman, R kecil ini tetap adalah internal resistance atau di sini itu R kecil yang ada di rumus itu yang sebelah sini ya, R-nya. R besarnya gimana jadi banyak? Nah, kalau kalian nanya kenapa R besarnya jadi banyak? Semua yang ada di sini ya, R1, R2 dan R3 semuanya adalah external resistance. Kalau gitu nanti rumusnya jadi beda. Gak usah dibedain, rumusnya tetap sama aja kayak gini. Cuma kalian harus mentotalkan dulu ya. Kita udah belajar ya kemarin ya. Hanya saja kalian harus mentotalkan terlebih dahulu semua hambatan yang ada di luar baterai gitu ya. Jadi setelah kalian mentotalkan semua hambatan yang ada di luar baterai, oke, itu adalah external resistance-nya ya.
Jadi total resistance dari hambatan yang ada di luar baterai ini adalah internal resistance ya. Setelah kalian mendapatkan total resistance dari semua baterai, maka itu adalah nilai dari R besar yang ada di sini, R kapital yang ada di sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya rumusnya tetap sama aja. Cuma kalau seperti ini ya kalian harus totalkan dulu baru kalian dapat R ininya. R apa? R kapitalnya. Kita langsung ke contoh soal aja ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, ini salah satu contoh soalnya ya. Ini mirip seperti dengan diagram yang ada di halaman sebelumnya. Jadi ya yang akan kita cari di sini adalah I or di main current atau arus utama yang mengalir keluar dari baterai, dan kita juga coba cari V outputnya, berapa sih tegangan yang keluar ke rangkaian itu. Kan kita tahu kalau di sini bisa kita tahu kalau tegangan yang dimiliki baterai itu 6 volt. Tapi kalau tegangan yang keluar ke rangkaian berapa volt ya? Yang pasti lebih kecil, tapi berapa gitu. Kemudian kita cari I kecil ya. I kecil itu adalah tegangan pada percabangan yang ada di sini yang melewati R2. Baik, kita mulai saja teman-teman semua. Yuk kita mulai dengan I solution. Untuk yang I ini kita pakai rumus yang di halaman sebelumnya ya. I equals elemen divided by external resistance plus internal resistance. Jadi I itu adalah elemen divided by external resistance plus internal resistance. Jika seperti ini, artinya kita harus apa dulu? Ya, cari dulu berapa external resistance ya, gitu ya. Nggak bisa langsung masuk kan ya. Ya udah, kita cari dulu berapa external resistance-nya. Pertama, kita paralelkan ya, karena tidak bisa langsung di seri ini R1-nya. Maka kita paralelkan 1 per Rp sama dengan 1 per R2. R2-nya berapa? 4 ohm. Sorry banget. 1 per R2, R2-nya adalah 4 ohm, ditambah 1 per R3, R3-nya adalah 12 ohm. Ya berarti di sini 12 ya, 12 bagi 4, 3. 12 bagi 1, 1. Kita dapat 4 per 12. Yang mana bisa kita peroleh Rp-nya adalah 12 bagi 4. Yang hasilnya adalah 3 ohm ya, jadi 1 per Rp-nya 3 ohm. Kalau kita mau bagi segmen ya teman-teman semua ya, karena kita biasa melakukannya dengan membagi rangkaian ininya ya, hambatannya dengan segmen. Ini A, ini B, ini C, maka Rp ini bisa juga disebut dengan RBC karena ada di segmen BC ya, 3 ohm. Kenapa dikasih segmen seperti ini? Karena kita nanti akan disuruh nyari I kecil. Oke. Ini bakal bermanfaat ya, will be useful later. Nah, setelah itu kita nyari apa? Kita nyari RS-nya ya. RS-nya itu tuh berarti R1. R1-nya berapa? R1-nya 2 ohm ya, ditambah yang paralelnya. Yang paralelnya kita tadi RBC-nya kita udah dapet ya. Atau kalau mau mah gini, RS-nya apa? RS-nya itu adalah RAB ditambah RBC gitu aja ya. Nah, sehingga kita punya R1-nya itu adalah yang ada di AB-nya itu adalah 2 ohm. Yang ada di BC-nya itu 3. Sehingga kita dapat hasilnya 5 ya. Nah, RS ini adalah setelah dirangkaikan berarti setelah diserikan berarti ini udah jadi total ya, total resistance.
Artinya dia sudah menjadi external resistance. Jadi ingat total resistance dari semua resistor yang ada di alat listrik, electrical device atau di luar baterai itu nantinya jadi external resistance. Sehingga hasil seri tadi, penjumlahan seri tadi itu adalah external resistance dari sirkuit kita. Ya, dapat ya. Oleh karena itu, ya mudah. Tinggal kita masukkan elemennya berapa, nilainya 6. Ini external resistance-nya itu 5, internal resistance-nya itu berapa? 1 ya. Internal resistance-nya 1. Maka kita dapat 6 dibagi 5 tambah 1, 6. Sehingga I-nya adalah 1 ampere. Mudah kan ya? Mudah ya. Bagaimana dengan nomor B? B itu adalah V output. V output dari rumus yang kita punya tadi, V output itu adalah elemen dikurangi elemen minus electric current, main electric current times the internal resistance ya. Jadi kita punya elemen minus electric current times the internal resistance. Nah, it should be put inside the bracket ya, biar kita nggak salah. Kita masukkan nilai-nilainya. So, V output equals element, which is 6 volt, minus electric current, 1 ampere, times the internal resistance, 1 ohm. Jadi, hasilnya tegangan yang keluar ke rangkaian itu tuh bukan 6 volt, tapi hanya berapa? 6 dikurangi 1 atau 5 volt saja. 1 voltnya kemana? Ini 1 voltnya ini kemana? 1 voltnya itu dipakai dalam baterainya sendiri. Ya, jadi tegangannya habis oleh hambatan dalam baterainya sendiri. The voltage, this 1 volt of voltage ya, is consumed by the 1 ohm of the cell's internal resistance. Lanjut. Bentar. Kita pindahin kemana? Kita pindahin di sini dulu. Yuk, sekarang yang C. Yang C, itu kayak gini. Kita kan mau nyari I di sini ya. Kita sebut sebagai I2 aja ya. I di sini itu, enggak lah kita sebut I aja. I di sini itu artinya itu kan V per R. V-nya V-nya itu adalah V di segmen BC ya. Di segmen BC. Kenapa bukan V output? Karena di sini AB dan BC dia seri. Oke. Jadi kalau udah ada serinya ya harus pakai yang di tiap segmen dulu. Maka I itu adalah VBC. Oke, nggak pakai 5 volt ya, karena 5 volt itu AC ya. Sementara I di sini hanya ada di BC. VBC dibagi hambatan yang dilalui oleh I kecil. R2. Oke. Masalahnya kita belum punya VBC. Ya sudah, kita cari dulu VBC-nya berapa. VBC itu, V itu adalah I kali R. I kali R. R-nya adalah R yang ada di BC. Kemudian I-nya bagaimana? Nah, BC itu dilalui oleh arus. Dilalui oleh arus apa? Apakah I kecil? Bukan. BC itu dilalui oleh arus. Arusnya apa? Arusnya ya I besar. Artinya kita pakai I besar di sini, ya. Kita pakai I besar di sini sehingga kita dapat kalau VBC itu ke bawah aja lah nulisnya saya. Kalau VBC itu adalah
I-nya ya 1 ampere, I yang akan melalui BC 1 ampere dikali RBC-nya berapa? RBC tadi udah dapat sini di atasnya 3 ohm. Maka kita dapat VBC-nya itu adalah 3 volt ya. Kemudian kita masukkan saja sekarang. VBC-nya 3 volt. R-nya yang ada di sini adalah R2. R2 nilainya berapa? R2 nilainya 4. Sehingga kita peroleh kalau nilai I-nya adalah 3/4 atau 0,75 ampere. Itu teman-teman semua ya. Nah, ini contohnya. Nanti akan saya kasih juga latihan soalnya seperti apa. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you for your attention. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.